Kembali lagi di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Setelah kita mereview laptop entry level kemarin dari Asus yang cukup menarik, kita kembali ke Intel Tiger Lake atau Intel generasi 11. Dan kali ini kita mereview sebuah laptop dari HP. Sebenarnya sudah kita review, tapi ini versi yang Intel Core i5. Apa itu laptopnya? Ini dia. Ini adalah laptop HP Pavilion 14DV0065TX yang menggunakan Intel Core i5 Tiger Lake 1135G7, 4 core 8 thread, dan maksimal boostnya di 4,2 GHz serta memiliki fabrikasi 10 nanometer atau SuperFin teknologi. Memorinya di 8GB 3200, untuk SSD-nya 512 GB, PCIe NVMe, serta grafik card-nya ditenagai oleh Intel Iris Xe. Plus di dedicated graphic card-nya di Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR5. HP membandrol laptop ini di harga Rp12.499.000, include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan pre-install Office Home and Student 2019. Secara desain dan body, laptop ini masih sama persis seperti DV0068TX yang menggunakan Intel Core i7. Mungkin sedikit saya ulas bahan yang digunakan. Metal untuk di punggung layar dan di bagian palm press-nya, dan di bagian bawah menggunakan plastik polikarbonat. Kita beralih ke layarnya, masih menggunakan micro LED display dengan 3 sisi bezel yang tipis, dan di atas masih terdapat webcam dengan 30 frame per second serta resolusi HD. Untuk layarnya 14 in Full HD, IPS panel, dan memiliki 250 nit tingkat kecerahan serta 45% color gamut. Beralih ke bagian keyboardnya juga masih sama persis dengan 1,5 mm key travel serta finishing yang sedikit licin, tapi untuk feel keyboardnya masih sangat enak. Untuk tombol power masih menjadi satu dengan keyboard, setidaknya dia tidak diletakkan di pojok keyboard sehingga tidak mengganggu saat kita pakai mengetik. Di bawah masih terdapat touchpad dengan ukuran yang sangat besar, itu efek dari perubahan desainnya, dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Lalu di pojok kanan bawah terdapat fingerprint untuk akses login dan mendukung Windows Hello kalian. Langsung kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat DC-in, HDMI, USB Type-A 3.2, dan Always On USB Type-C 3.2 serta Micro SD Reader. Di bagian kirinya hanya menyisakan combo jack audio dan USB Type-A 3.2. Untuk pembahasan detail mengenai body, port, fitur, dan lain-lain, kalian bisa lihat cek video di atas ini. Langsung saja kita akan cek performance-nya, apakah Intel Core i5 ini mampu menyamai performance dari Intel Core i7, mengingat harganya hanya selisih Rp2 juta saja. Kita mulai dari SSD-nya, kita mendapatkan skor yang mirip, untuk read-nya di 2312 dan write-nya di 1526 MB per second. Lanjut ke simulasi desainnya, desain 2 dimensi seperti Corel, Photoshop, atau Lightroom, kalian tidak akan mengalami kendala sama sekali. Ke pengujian renderingnya, video 1 menit, K2K dan tanpa efek dengan resolusi 4K, mampu diselesaikan di 3 menit 45 detik. Kita lanjutkan ke rendering 3D-nya menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya, kita membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan Intel Core i7 di 10 menit. Dan GPU rendernya, kita mendapatkan hasil yang jauh lebih cepat di 7 menit 13 detik. Lanjut ke pengujian sintetisnya di Cinebench R15 dan R20. Untuk yang pertama, Cinebench R15, kita mendapatkan skor di 667 CB dan R20 single core performance di 527 poin. Lanjut ke multi-core performance-nya di 1905 poin. Hasil ini sedikit kalah dibandingkan Intel Core i7 dan kita looping 10 kali untuk melihat konsistensinya. Rata-rata kita mendapatkan hasil yang sedikit jauh di bawah di 1772 poin. Lanjut ke 3D Mark Firestrike dan cukup mengejutkan, hasilnya sedikit tipis dibandingkan Intel Core i7 dengan 4180. Dan suhunya pun membaik, jauh lebih baik dibandingkan Intel Core i7 di 85 derajat Celcius saja untuk suhu tertingginya, dan rata-rata hanya di 70 derajat Celcius untuk kondisi normal atau saat posisi load normal.
Tapi sayangnya laptop ini sama seperti Intel Core i7, dia tidak lolos uji stress test dengan skor yang cukup rendah di 85,9% dan ada sedikit naik turun untuk masalah konsistensi FPS pada uji stress testnya. Untuk pengujian real gamenya seperti ini. Game yang pertama Dota 2 dengan resolusi Full HD dan rata kanan atau full render, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 90 hingga 100 fps untuk drop paling rendahnya di sekitar 80 frame per second. Game yang kedua CSGO sama seperti Dota 2, resolusi Full HD, rata kanan atau Full High, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 70 hingga 90 frame per second, mengingat layar dipakai hanya 60 Hz saja. Game yang ketiga, kita menggunakan GTA 5 dengan setting Ultra, untuk teksturnya kita buat normal. Kita masih mendapatkan sekitar 30 hingga 35 frame per second dan kita rubah settingannya ke setting normal atau medium. Untuk setting medium atau normal kita masih mendapatkan 80 hingga 90 frame per second sehingga masih sangat playable untuk kalian mainkan di laptop ini. Untuk baterainya sendiri, pengujian kita menggunakan PC Mark 10 yang mengimplementasikan seperti pekerjaan kantoran biasa dan tanpa bermain game sama sekali. Dan waktu yang kita dapatkan lumayan tinggi di 8 jam 47 menit dan masih menyisakan 7% baterai. Ini adalah hardware dari HP Pavilion 14, terdapat 2 buah heat pipe, 2 buah fan, dan 1 buah exhaust besar. Di bagian kirinya terdapat RAM yang sayangnya hanya single channel. Otomatis jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas 8 GB dan pasang 16 GB. Untuk di bagian bawahnya terdapat SSD 512 GB dan tanpa ada ekspansi storage. Jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas sekali lagi. Untuk baterainya memiliki kapasitas 3560 mAh dengan 43 Wh. Jika kalian membeli laptop ini, alangkah baiknya kalian upgrade dulu OS-nya dan drivernya sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari hardware-nya dia sendiri. Dari hasil percobaan di atas dapat kita simpulkan untuk masalah CPU-nya memang dia masih kalah dibandingkan Modera 15 atau Modera 14 yang memiliki spesifikasi sama. Tapi untuk masalah GPU-nya benar-benar patut diacungi jempol, dimana kita sudah mencoba beberapa laptop yang menggunakan MX450 dan kesimpulan sementara, laptop ini VGA-nya masih paling kencang dibandingkan laptop setaranya atau yang memiliki spesifikasi sama. Benar-benar dengan MX450-nya bisa mengangkat performance yang cukup signifikan. Problemnya adalah bagaimana dia bisa mempertahankan FPS saat posisi load tinggi. Untuk masalah suhunya sendiri tidak terlalu panas, otomatis kemungkinan besar kita hanya menunggu software updatean yang jauh lebih stabil. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk segala fiturnya kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.